مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجزاء محمد بن أحمد المرزوقي الملك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة وأربع من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعدها علي وبنهما سوى فلهم جلي زينب وبدها رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى غير تذكرنا نبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا أمته صافية ذات تدى وقف هجرة للنبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرك وبدأ إسراء خروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف ولصال وافترق عليه 5 بعد 50 فرق وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صدق كل بتصديق له وبالعروج صدق وفاء له وهذه عقيدة منتشرة وللأوامر سنة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من ينتمي لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هادي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد استول أبيتها ميز بعد الجمل تاريخها لأي الجمل سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام. Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan akhlak ya. Jadi akidatul awam, akidah kaitannya dengan akhlak. Ini tidak bisa dipisah. Kayak kita istilahkan rumah itu selalu gandeng dengan pawon. Ada yang tertukar, ada yang bisa. Ada rumah dan ada pawonnya. Bingung masanya di mana? Dan
Aisyah udah punya. Siti yang punya. Jadi ada yang ini apa pesta namanya pasang-pasangan, berpasangan. Apalagi yang berpasangan ya. Nah, seperti itulah antara akidah dan akhlak itu. Terkadang jika dipisah malah menjadi gak kena akidah toh, tapi tidak punya akhlak. Tidak bisa. Akidahnya bagus, akidah iman pada Allah, iman kepada Rasul, iman toh, ini percaya toh. Tapi dia tidak punya akhlak, tidak sembahyang, tidak puasa Ramadan. Sopo kata Rabi arep wedok ngono. Katanya Abil ini. Ya. Jadi kita kalau bicara akidah pasti di situ ada akhlak. Kalau kita bicara akhlak di situ menyimpan dalam akidah. Jadi akidah dengan akhlak tidak bisa dipisah. Sebab kalau akidah itu kan hanya cuma ini, larinya kepada iman, tapi tidak beramal. Nah, lebih saya kalau Abi itu kalau di kelas malah tak tunjukkan dulu, di mana pondasi pertama itu akidah, yang kedua naik apa? Syariat, naik lagi akhlak. Jadi ada pondasi di situ, ada pondasi iman. Kalau cuma iman percaya toh, percaya toh, tapi tidak mengamalkan syariat. Akhlaknya barangkali sudah bagus, syariatnya dia jalani. Ada orang sembahyang, melok sembahyang, puasa Ramadan ikut, zakat ikut, pokoknya ikut syariatnya. Tapi semua itu tidak berdasarkan iman kepada Allah. Hanya mikrohun tekok, hanya ngikor aja. Tetangganya ikut kono ya melok, tetangganya sholat melok, tetangganya puasa melok puasa, tetangganya ke masjid melok ke masjid. Cuma gitu toh. Tapi tidak karena Allah, tidak karena iman kepada Allah. Ya, ini semuanya menjadi akhlak dan amalnya menjadi sia-sia karena tidak berdasarkan kepada Allah, tidak percaya pada Allah. Nah, ini yang cacat berarti pondasinya. Nah, sekarang pondasi bagus, iman iya, percaya pada malaikat iya, percaya pada rukun iman iya, pada Nabi iya, percaya. Akhlaknya iya, oke lah akhlak. Cuma gak melok sembahyang, Ramadan gak melok puasa, zakat tidak ikut, pokoknya tidak beramal soleh. Gimana ini? Dosa sama. Padahal akidahnya bagus, akhlaknya bagus, cuma syariatnya rusak, maka menjadi rusak semua. Kalau tadi akidahnya rusak, syariatnya dia melakukan, beramal soleh, dia telah berakhlak, oke, tapi menjadi rusak gara-gara tidak beriman, tidak karena Allah tadi rusak. Nah, sekarang fondasi tadi sudah rusak, contohnya itu syariat sudah rusak. Nah, sekarang dia iman, ya iman, percaya kalau Allah itu ada, percaya pada malaikatnya Allah, percaya kepada para nabinya Allah, pokoknya iman sudah. Terus dia suruh sembahyang, dia zakat ikut, puasa Ramadan iya, pokoknya beramal soleh, tetapi akhlaknya nol. Akhlaknya nol, tidak punya akhlak sama sekali. Orang tua kurang ajar, yang lebih tua kurang ajar, kepada yang lebih muda tidak pernah sayang. Wah, pokoknya tidak punya totok romo. Gimana ini? Gimana? Rusak juga.
Makanya Rasulullah itu diutus setelah Nabi wafat diganti oleh sahabat. Periode sahabat habis diganti oleh tabi'in yang mengikuti sahabat. Periode tabi'in habis diganti oleh tabi'in yang mengikuti tabi'in. Tabi'in habis diganti oleh ulama salaf. Ulama salaf terus diikuti oleh ulama sampai sekarang. Ini yang diajarkan sebenarnya tiga: akidah, syariat, akhlak. Perlu ini. Makanya dulu itu kakek saya itu seorang mubaligh. Kakek yang dari ibunya itu seorang mubaligh. Itu pernah cerita bahwa para wali songo pun, ya, para wali itu yang disampaikan melalui penanaman iman dulu. Karena yang dihadapi adalah Hindu Buddha, ya kan? Menyembah patung, menyembah pohon besar, kadang orang sing menyembah matahari. Terus yang dihadapi oleh wali songo dulu itu berat. Tapi karena lihainya dalam berdakwah, mayoritas mereka masuk Islam tanpa kekerasan, ya kan? Tanpa kekerasan. Taktiknya wali songo itu diantaranya suka menikahi putri raja. Ada tujuannya itu. Raja-raja, misalnya ada Raja Malang dulu kan, kecil-kecil kerajaan-kerajaannya. Nanti di Surabaya itu ada kerajaan besar, agak besar pusatnya. Jadi semua, misalnya ada kerajaan Bondowoso, ada kerajaan Lumajang, ada kerajaan Jember, ada kerajaan Malang, begitu. Jadi kecil-kecil itu dulu kerajaan-kerajaan itu. Nah, kalau sekarang barangkali bupati, ya, bupati, wali kota gitu. Tapi menyatunya kemana? Gubernur Surabaya. Nah, dulu itu begitu. Nah, ini ceritanya kakeknya. Ketika para wali songo itu dulu berdakwah, maka yang diincar itu anak gubernur, bukan anak bupati nih. Anak gubernurnya langsung, raja yang agak besar dulu. Kemudian dia nikah, tak tahu ya, apakah di Jambi harus jatuh cinta, rapi. Sasaran utamanya kan rajanya masuk Islam, permaisurinya masuk Islam. Nah, tujuannya kira-kira otomatis anak buahnya masuk Islam, jenderalnya masuk Islam, kerajaannya sudah masuk Islam, maka bala tenteranya pasti ikut raja. Nah, harapannya juga, walaupun tidak semua ya, tapi mayoritas setelah itu raja-raja kecil-kecil yang ditaklukkan oleh raja yang ada di Surabaya, misalnya yang gubernur, maka kerajaan-kerajaan seperti wali kota, bupati dan itu manut. Oh, rajaku, gubernurku masuk Islam, maka bupati dan istrinya masuk Islam. Nah, otomatis anak buahnya masuk Islam. Itu cara-cara wali songo sehingga nyaris tidak ada pertumpahan darah. Nah, macam-macam. Ada lagi yang di Jogja sama Kanjeng Wali Songo namanya Sunan Kalijaga. Itu terkenal dengan kehamilannya. Beliau itu sudah menyusun Beliau sudah banyak menyusun lagu-lagu tembang-tembang Jawa, diambilkan dari syahadatain, maka menjadi kalimat soto, ya kan? Itu diambil dari kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dan penjabaran-penjabarannya. Di dalam, di luar itu berlapis-lapis.
Di depan sudah dipesan santri-santrinya. Silakan yang mau nonton pertunjukan wayang kulit bagus, berbondong-bondong, karena di situ memang masyarakat setempat itu kesenangannya wayang kulit, sehingga diberikan pengumuman mereka sudah kepingin nonton semua, tapi di pintu mau masuk itu dia ada petugasnya. Syaratnya mau masuk, ayo tiru asyhadu alla ilaha illallah itu asyhadu anna muhammadur rasul. Itu satu-satu loh. Masuk ke dalam. Dan ini ada raut muka, tangan, bagian dari kepala, telinga, kaki, diajari wudu. Tadi sudah syahadat, masuk lagi, di situ ada wudu. Karena saking kepinginnya nonton wayang kulit, sehingga dia rela melalui tahap-tahap itu. Begitu caranya, sehingga nyaris tidak ada kekerasan, tidak ada pertumpahan darah. Itu cara-caranya, banyak cara. Dengan penuh damai, penuh dengan islamisasi budaya yang sekiranya ada budaya di masyarakat yang bertentangan dengan Islam. Ini bagaimana caranya? Maka Kanjeng Wali Songo itu tidak menghilangkan budayanya, tetapi diwarnai budaya itu dengan warna Al-Quran dan As-Sunnah. Paham ya? Di situ lihatnya. Di situ lihat. Misalnya ada syukuran manten, ya, ada syukuran manten dengan acara ritual-ritual yang bertentangan dengan Islam, baca mantra-mantra yang tak karu-karuan. Wali Songo datang, dibacain Al-Quran, dibacain sholawatan, istighosahan, dan islamisasi budaya. Jadi tidak, jangan begitu ya, harap bid'ah. Nah gitu caranya. Kalau umpama cara begitu, lari semua mereka, ya kan? Lari mereka, takut. Waduh, keren banget. Isi ceramahnya neraka toh. Waduh, di rumah saya sudah diseneni bojo, sudah dimarahin istri, datang pengajian kok malah bicara neraka. Aduh, yakin saya besok tidak ngaji lagi. Ya, jadi nanti kalau kita kembali ke masyarakat, ya, sampai nanti menjadi pimpinan di masyarakat, jadi ustaz, jadi ulama, ya, cara berdakwahnya jangan kasar-kasar, jangan keras-keras, islamisasi saja. Kalau menemukan kebiasaan di masyarakat itu kok bertentangan dengan agama, tugas sampean bagaimana mewarnai dengan warna agama. Misalnya mereka dengan baca mantra-mantra yang tak karu-karuan, sama ganti Yasin, gitu, sama ganti istighosah, sama tawasul dulu, ya hadratin Nabi. Ini di pojok sini, sing tadi loh, hadiah Fatihah, di pojok. Ayo mana mic-nya? Mana? Ya hadratin Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ila ali baiti Rasulillah. Daripada mereka membaca mantra, ya nggak jelas itu, sampai ganti dengan tawasul. Cara itulah yang disebut apa tadi? Islamisasi budaya. Nah ini kaitannya akidah dengan akhlak itu tidak bisa nggak bisa. Akidah dan akhlak tidak bisa dipisah. Ya, baik, mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Amin. Mana Amin? Sobit. Tuh, mana? WA Amin. Sobit ke kampus.
sudah pasrah. Misalnya mulai orang tuanya Faisal, Faisal kan bukti karena Faisal sudah izin. Oh, ke rumah temannya. Oh, mana posisinya saya tahu. Hari Nikolai jadi Arrow yang kemarin itu kamu kabi mau kamu ya Allah. Aku mana Fuad? Keluar. Enggak, tolong. Kalau subuhnya sudah tidak bisa, tolong maghribnya gitu ya. Jangan sampai habis itu ilham itu sendiri. Siapa saja yang duluan, Faisal duluan, ambil lagi ini baru baca ilah hadratinya, ya, jangan wabi. Oke, syukran, jazakumullahu khair. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kecepat kuliah merah, menjadi selawan dan seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.